Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Wal- kami dari kelompok 1 PKN akan mempresentasikan hasil presentasi yang merupakan upaya-upaya perlindungan hak asasi manusia. Lanjut, Mas. Anggota kelompok kami yaitu 1. Saya sendiri Yosian Bagas Mahendra Biansa, 2. Imam Fatoni, 3. Alvan Fauzi Ahmad, dan 4. Rizal Catur Kastio. Lanjut. Apa itu HAM? Menurut John Locke, hak asasi manusia atau HAM adalah hak yang di bawah sejak lahir dan secara kodrat melekat pada setiap manusia. Hak sifatnya tidak dapat diganggu gugat atau mutlak. Hak merupakan pemberian Tuhan kepada manusia, mencakup persamaan dan kebebasan yang sempurna. Hak bukan pemberian manusia atau lembaga kekuasaan. Hak berfungsi untuk mempertahankan hidup dan harta benda yang dimilikinya. Kemudian pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, HAM diartikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu, HAM wajib dihormati dan dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan semua orang demi melindungi harkat dan martabatnya. Mengapa HAM harus dilindungi? Manusia dianugerahi hak-hak yang sangat mendasar dan hak-hak tersebut melekat dalam diri setiap manusia. Itulah yang dinamakan hak asasi manusia. Seperti tertuang dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Disebutkan bahwa hak asasi adalah hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. HAM merupakan anugerah yang pasti dihormati, dilindungi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Untuk itu, HAM harus menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lanjut. Upaya perlindungan hak asasi manusia. 1. Dibentuknya Komnas HAM untuk membantu pengembangan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia dan meningkatkan perlindungan dan penegakan. Dibentuknya Pengadilan HAM yang merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum dan berkedudukan di daerah atau kota. Pengadilan ini adalah pengadilan terhadap pelanggaran HAM berat seperti kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Tiga, dibentuknya Komisi Nasional Perlindungan Anak dari diskriminasi, eksploitasi, kekejaman, dan lain-lain. 4. Dibentuknya Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan Independen. 5. Dibentuknya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang dibentuk berdasarkan UU RI nomor 27 tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk memberikan alternatif penyelesaian pelanggaran HAM berat di luar pengadilan HAM dan sarana mediasi antara pelaku dengan korban pelanggaran HAM untuk menyelesaikan. Lanjut. Lanjut. Slide selanjutnya. Belum nih. Peran perlindungan terhadap HAM. 1. Peran masyarakat. 1. Peran masyarakat, yaitu taat pada aturan yang berlaku. Kemudian, 2. Menjunjung tinggi toleransi. Yang ketiga, yaitu mengawasi hak pemerintah. Sebenarnya pelanggaran HAM tidak setiap orang. Jadi adalah kita mungkin kita mengetahui adanya pelanggaran.
Namun si korban diam, kita pun ikut diam. Dengan melakukan hal semacam ini dapat membuat penegakan HAM menjadi kemudian yang keempat dari peran masyarakat adalah bergabung dalam organisasi. Negara ini memiliki banyak instansi dan lembaga swadaya masyarakat yang berkaitan dengan penegakan HAM. Sebut saja Komnas HAM, Pengadilan HAM, Lembaga Bantuan Hukum, dan lain-lain. Yang kelima yaitu memberikan masukan pada pemerintah. Salah satu fungsi masyarakat adalah sebagai agen kontrol sosial. Segala tindakan yang pemerintah lakukan dalam menegakkan HAM tentunya peran pemerintah, yaitu pembentukan Komnas HAM. Komnas HAM atau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia adalah lembaga independen yang memiliki fungsi untuk mengadakan pengajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM. Yang kedua yaitu pembentukan instrumen HAM. Instrumen gimana, Boh? Aku sama tuh ya. Oh, sampean metu. Oke, lanjut ya. Ya. Dua, peran pemerintah. Boleh ini ya. Oh ya, ya. Gampang tak Dua, peran ya. Dua, peran pemerintah. Yaitu satu, pembentukan Komnas HAM. Komnas HAM atau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia adalah lembaga independen yang memiliki fungsi untuk mengadakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM. Yang kedua yaitu pembentukan instrumen HAM. Instrumen HAM adalah alat yang digunakan untuk menjamin perlindungan dan penegakan HAM. Instrumen ini berupa peraturan perundang-undangan dan lembaga-lembaga penegak HAM. Yang ketiga yaitu pembentukan pengadilan HAM. Pengadilan HAM merupakan pengadilan yang dibentuk secara khusus untuk menangani pelanggaran HAM berat. Pengadilan ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000. Adapun tujuan adanya pengadilan HAM yaitu agar dapat melindungi hak asasi manusia baik perseorangan ataupun masyarakat. Tak hanya itu, pembentukan pengadilan ini dapat menjadi dasar dalam penegakan kepastian hukum, keadilan, dan perasaan aman baik pasangan maupun masyarakat. Lanjut. Yang ketiga itu peran mahasiswa. Sebagai kekuatan penekan, mahasiswa dapat memainkan peran dalam penegakan HAM dengan pilihan strategi dan taktik seperti menggunakan parlemen, jalanan sebagai sebuah taktik gerakan ketika pelanggaran HAM terjadi. Membangun jejaring gerakan HAM dengan lembaga-lembaga yang relevan dan penting, misalnya Komnas HAM, Komisi Hukum DPR RI, Mahkamah Konstitusi, dan LSM.
Kemudian melakukan advokasi kebijakan untuk memastikan bahwa pola, struktur, dan kelembagaan negara betul-betul ramah terhadap penghormatan HAM. Kemudian ada kutipan dari Malcolm X, Anda tidak dapat memisahkan perdamaian dari kebebasan karena tidak ada yang bisa tenang kecuali dia memiliki kebebasannya. Terima kasih, sekian presentasi dari kami. Apabila kurang kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.